Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang 35 amalan pelebur dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang insya Allah orang yang oleh Allah diberikan taufik untuk bersyukur, itu caranya Allah, itu cirinya Allah kepingin ngasih tambahan buat dia. Maka saking pentingnya syukur, kita itu minta kepada Allah setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama, kalau ingat sama Allah, insya Allah gampang bersyukur. Setelah kita gampang bersyukur, ibadahnya insya Allah bagus. Maka urutannya itu a'inni ala dzikrik. Kalau zikirnya sudah bagus, wa syukrik, nanti insya Allah oleh Allah diberi kemampuan untuk bersyukur. Kalau bersyukurnya bagus, wa husni ibadatik. Itulah ucapan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum, yang ditambah sama Allah apa Bu? Kemampuan beribadah. Jadi kalau syukurnya bagus, insya Allah kemampuan ibadahnya juga bagus. Apa artinya? Kalau kemudian ibadah kita ini terasa kurang bagus, coba jangan-jangan salah satu faktornya adalah karena kita belum pandai bersyukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, insyaallah saya tidak akan panjang-panjang bahas kitab ini, karena ini kitab alhamdulillah ditulis dengan sangat jelas. Judulnya adalah 35 amal pelebur dosa. Jadi ini merupakan ciri bahwasannya Allah Ta'ala itu memang dari awal tidak kepingin menghukum kita, tidak ingin mengazab hambanya, tidak ingin memasukkan kita ke dalam api neraka. Karena dengan amalan-amalan yang ringan, ternyata amalan itu salah satu di antara sebab Allah memberikan ampunan. Bahkan saking hebatnya agama Islam, di dalam hadis yang sahih dikatakan an-nadamu taubat. Cukup kerosok getun, nyesel dalam hati ketika selesai melakukan keburukan, itu penyesalan itu oleh Allah dianggap sebagai apa? Pertaubatan. Jadi apalagi kalau sampai ngomong tobat, apalagi kalau sampai tobatnya taubatan nasuhayo, insya Allah pasti baik. Nah maka karena memang dari awal Allah tidak ingin menghukum kita, Allah tidak ingin mengazab kita, Allah tidak ingin memasukkan kita ke dalam api neraka, maka dengan itu banyak sebab-sebab di mana dengan sebab itu Allah akan ampuni dosa. Dan hebatnya buku ini, penulisnya perempuan. Penulisnya buku ini siapa Bu? Perempuan, yaitu Ustadzah Fatin binti Abdul Aziz atau binti Abdul Aziz. Jadi artinya perempuan itu ya tidak perempuan itu tidak terhalangi dengan dirinya itu perempuan untuk melakukan apa? Kebaikan. Mungkin kalau ceramah mungkin terbatas ya enggak? Khusus di pengajian-pengajian yang putri. Tapi kemudian kalau ceramah di depan laki-laki kan nampaknya kurang pas begitu kan. Dan sekarang ya jujur, saya lagi angkat topi banget sama seorang ustazah perempuan yang videonya juga sedang banyak sekali digandrungi ibu-ibu. Tidak pernah satu orang pun bisa ketemu fotonya, ketemu videonya. Siapa dia?
Ustazah Halimah Alaidrus, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Tidak pernah kelihatan mana fotonya, orangnya yang mana, bahkan ketika beliau berjalan saja itu beliau tidak ridho di video, walaupun tidak kelihatan bagian wajahnya. Coba lihat. Nah, tapi kemudian Allah takdirkan beliau bermanfaat. Jadi ceramah-ceramahnya, tausiah-tausiahnya itu betul-betul orang seneng, mengena di hati seorang muslim. Sampai kemudian banyak yang nge-share, banyak yang motong, banyak yang kemudian terinspirasi. Nah, seperti itu kalau perempuan. Yuk, kalaupun dia harus berceramah tapi terbatas. Tapi kalau dia menulis, insya Allah tulisannya itu akan bermanfaat. Nah, pengajian kita insya Allah mulai hari ini, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai selesai atau selesainya kitab ini, yaitu 35 sababan li ghufrani dzunub fi dhawil kitab was sunnah. 35 sebab untuk mendapatkan ampunan dosa di dalam naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi artinya yang disampaikan nanti sebab-sebab dihapuskannya dosa di sini 35. Amal pelebur dosa ini semuanya diambilkan dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diambil dari Al-Quran dan hadis. Sekarang kita baca mulai yang pertama, renungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Ali Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, sari'u itu artinya cepat-cepat. Arti yang lain jangan ditunda. Arti yang lain jangan sampai kamu meremehkan. Jadi disuruh apa? Bersegera. Maka dengan itu, Bu, salah satu perkara yang perlu ditobati adalah ketika kita menunda bertobat. Kita mikir, besok lah, nanti siang, nantilah kalau pas masuk waktu sholat, karena sholat termasuk amal penghapus. Nah, menunda tobat ketika ada gerakan di dalam hati kepingin tobat, ternyata Anda tunda, maka nunda tobat itu perlu ditobati. Maka itulah yang Allah inginkan dari kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah. Nah, maka saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Mu'minun, Jalan Mahakam. Saya sampaikan di sana kemarin, kalau kita nunda tobat kemungkinannya dua. Nomor satu, keburu wafat. Bisa tidak tobat kalau sudah meninggal? Tidak bisa. Yang tersisa apa? Penyesalan. Yang kedua, belum tentu keinginan untuk tobat itu masih ada di dalam hati kita. Nah, maka mumpung nyawa masih ada dan keinginan tobat oleh Allah masih diberikan kepada kita, ayo cepat-cepat tobat. Dan tobat itu tidak ngoyo kok, Bu. Cukup Anda ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu udah hitungan tobat. Jangankan itu, kita kembali pada yang pertama, sekedar perasaan menyesal itu pun oleh Allah dianggap apa? Pertaubatan. Masya Allah. Maka nampaknya ya, kalau kita boleh sedikit GR, kalau bahasa baiknya itu husnudzon, baik sangka, bukan GR ya, tapi ya nampaknya GR lebih pas. Itu apa? Nampaknya koyoi kita ini tidak masuk neraka lah, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Kalau namanya dosa ya semua orang punya dosa, tapi kemudian kalau kita memikirkan rahmatnya Allah yang luas, kayaknya kok enggak lah. Maka ada cerita ini, dan cerita ini tadawul baina as-salaf. Ini cerita yang muter-muter diceritakan di antara para salaf, di antara para salaf. Dan ceritanya bukan cerita bohongan. Ada seorang pendosa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pendosa itu berziarah, kemudian lewat di depan makamnya Rasulullah, pendosa ini angkat tangan doa sama Allah. Ya Allah, aku ini ngerti dosaku banyak,
Dan di depanku ini ada makamnya kekasihmu. Dan di belakangku ada setan musuhmu yang menantiku. Jadi ada 3 orang. Ada aku yang banyak dosa, di depanku ada makam kekasihmu, dan di belakangku ada musuhmu yang sedang mengintaiku. Terus laki-laki ini bilang, ketika engkau ampuni aku ya Allah, maka kekasihmu senang, musuhmu kecewa, dan aku pun selamat. Jadi kalau engkau ampuni aku, jadi ngerayunya pinter gitu loh. Ngerayunya itu caranya kayak apa ya? Kayak suami kalau mau nikah lagi ngomong sama istri, ngerayunya itu pinter. Jadi sudah lanjut. Jadi dia merayu Allah itu dengan rayuan yang sangat bagus. Dibilang, di depanku ada kekasihmu, di belakangku musuhmu yang akan mengintaiku, dan aku seorang hamba yang penuh dosa. Ketika engkau ampuni aku, maka engkau membahagiakan kekasihmu, engkau menjadikan kecewa musuhmu, dan engkau menyelamatkan aku sebagai hambamu. Tapi ketika engkau tidak mengampuniku ya Allah, maka kekasihmu kau bikin sedih, dan musuhmu senang, dan aku hambamu celaka. Dan tentu ya Allah, dengan semua kemurahan yang engkau miliki, pasti engkau pilih yang pertama. Coba, nah maka kita boleh GR gitu ya, insya Allah lah, mudah-mudahan wis kabeh mlebu surga. Maka sudahlah ya, ndak usah surung-surungan nang neraka itu, ndak usah. Sampean tak tuntut di akhirat, wis gak usah, wis gak usah. Nanti Anda nuntut 1 orang, yang nuntut Anda 100 orang. Nah, malah kalah Anda. Karuan apa? Sekarang wis mudah-mudahan Mbak yo kini kita tarik-tarian melbu surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah perintahkan kita untuk bersegera. Untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang kedua, Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju surga. Yang surga itu luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Ada cerita di kitabnya para ulama salaf, ada guru sama muridnya berangkat haji. Kemudian ketika mereka tawaf ifadhah itu kan tawaf yang rukunnya haji. Tawaf ifadhah dia kan penuh, rame, ratusan ribu orang zaman itu, apalagi sekarang. Sudah? Maka satu guru sama satu murid itu ngomong apa? Muridku, dari sekian banyak orang yang tawaf ini, tidak ada yang masuk surga kecuali kita berdua. Kata siapa? Kata guru. Dan ini pun cerita, bukan cerita dongeng. Antum buka di kitab-kitab yang berbicara tentang ausaful khawarij, ciri-ciri orang-orang khawarij. Jadi orang khawarij itu salah satu cirinya, mereka itu gampang menyalahkan dan menjadikan orang lain masuk neraka. Bahkan khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Padahal ghibah itu dosa besar, berarti setiap hari kita harus keluar masuk Islam ini. Anda sehari berapa kali ghibah? Na'udzubillah min dzalik. Nah sudah. Kemudian apa ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka si murid kaget. Sebanyak ini neraka semua. Gurunya bilang, iya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, isinya cuma saya sama kamu. Gurunya bilang, iya. Kan tambah enak, nggeni ombo, sing nggeni mek wong loro. Kata muridnya apa? Wis lah, PNDW Diwiano di surga wis. Aku tak melok sing liyane sing akeh ini. Karena muridnya cerdas, muridnya merasa ketika Allah siapkan surga itu luas, salah satu maknanya apa? Salah satu maknanya adalah luasnya kesempatan setiap muslim untuk masuk ke dalam. Nah, itu cara memahami yang benar. Sampai seorang murid ketika dirayu sama gurunya, yang masuk surga cuma saya sama kamu aja. Muridnya bilang, ndak wis, Diwiano ae. Aku tak bareng sing liyane. Dan karena apa? Dia yakin yang sebanyak ini insya Allah ya pasti masuk surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Apa arti bersegera menuju surga? Artinya adalah bersegera menuju amalan yang mengantarkan kita masuk
Surga itulah termasuk selain tidak boleh menunda istighfar dan tobat, tidak boleh pula menunda amal yang amal itu berpotensi mendatangkan rahmat dari Allah. Contoh, tetangga Anda mudik, pulang dia ke Surabaya, ke kemana, terus di depan rumahnya tetangga ini ada tanaman, yang tanaman itu karena pemiliknya pergi, tanaman itu kering. Maka Anda ketika itu pas nyiram, kemudian sekedar narik sedikit selang untuk nyemprotin air ke tanamannya tetangga yang kering tadi, itu susah atau ringan? Ringan kan? Nah, tapi jangan diremehkan, boleh jadi dengan yang ringan itu Allah masukkan Anda ke surga. Kemudian jalan kaki. Kalau naik mobil, kalau naik motor si roto abot, agak berat. Ketika ada batu kita turun, kemudian batunya dipinggirkan dulu supaya itu rotok berat. Iya enggak? Jujur. Sepeda motoran gitu ada botol di tengah embong. Mburiku ae wis telat pengajian. Saya tadi gitu, ditelepon sama Bu Puji, Ustadz sampai mana? Padahal tadi ya rencananya mau santai-santai dulu, karena Bu Puji nelpon yang ngegas malian. Nah sudah, maka amal ketika Anda jalan kaki, Bu, jalan kaki, terus ada batu yang Anda khawatir batu tadi kalau Anda tidak singkirkan akan bikin orang lain tersandung. Anda ambil, Anda taruh di sebelah bahu jalan, di pinggir jalan. Nah, maka kalau memang Anda punya kemampuan itu, jangan ditinggal, jangan ditunda, jangan ditinggal. Kalau ditunda kemungkinannya banyak diduluin orang lain, bisa apa enggak? Bisa. Kalau ditunda belum tentu nanti Anda punya kesempatan kembali ke tempat itu. Kalau ditunda sama seperti tobat, boleh jadi ketika Anda menunda, ternyata memang amal itu oleh Allah dijadikan bukan jatah Anda, tapi jatahnya orang lain. Itulah kenapa sampai di zaman Nabi ada seorang anak sama bapaknya rebutan berangkat jihad. Pernah dengar ceritanya? Jadi di rumah itu laki-lakinya cuma 2, perempuannya 1, ibu mereka. Ibu 1, kok ibu ya? Seorang istri, suami, dan anaknya laki-laki. Berarti lakinya 2, perempuannya 1. Nah, setiap ada jihad, tidak bisa mereka berangkat berdua, tidak bisa. Karena si perempuan di rumah itu, istri dan ibu tadi harus dijaga. Maka kalau mereka berangkat jihad itu bergantian, sekali bapak, nanti lain kesempatan anak. Nah, pas datang kesempatan jihad untuk si anak, bapaknya tadi ngotot sama anaknya, nak, aku sudah tua dan boleh jadi ini kesempatan terakhirku berjuang di jalan Allah. Kalau kamu kan masih muda, masih kamu akan temui perang-perang yang berikutnya, maka yang kali ini berikan untukku. Kata siapa? Kata bapaknya. Padahal jatah yang berangkat seharusnya siapa? Si anak. Apa kata anaknya? Kalau untuk surga, Pak, saya tidak ngalah sama kamu. Kalau untuk apa? Kalau untuk surga, saya tidak ngalah sama kamu. Kalau untuk makanan, kalau saya suka perempuan, kamu juga suka perempuan itu, wis kamu pek tidak apa-apa. Apa kamu pek itu? Buat Anda tidak apa-apa. Kalau urusan duniawi, semuanya buat Anda. Harta saya, waktu saya, makanan saya, semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk surga, saya tidak mau. Dan ternyata betul. Dalam cerita tadi, ternyata betul si anak itu meninggal di medan jihad dan dia mati syahid. Coba ditunda berikutnya, belum tentu. Nah, maka dengan itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera menuju amalan yang amalan itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Walaupun amalan itu nampaknya apa? Kecil. Uiddat lil muttaqin, yang amalan itu Allah persiapkan, yang surga itu Allah persiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang disebutkan siapa sih yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Dan ingat Bu ya, kalaupun uang tidak punya, minimal jangan kehilangan niat. Minimal jangan kehilangan apa? Niat. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, dunia ini kata Nabi Muhammad untuk 4 orang. Dunia ini untuk siapa? 4 orang. Nomor 1,
Orang yang Allah beri ilmu dan harta, kemudian hartanya itu dia habiskan untuk taat kepada Allah. Nomor satu, orang yang paling beruntung. Orang yang paling apa? Beruntung. Punya ilmu, juga punya harta. Dan hartanya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk di jalan Allah sampai habis. Orang kedua siapa? Dia cuma punya ilmu, tapi apa? Tidak punya harta. Dia cuma punya apa? Ilmu, tapi tidak punya harta. Tapi karena ilmunya tadi, dia ngomong apa? Ya Allah, di dalam hatinya dia punya niat, kalau saya punya harta seperti yang dimiliki oleh orang tersebut, saya akan gunakan harta saya sebagaimana orang itu menggunakannya di jalan Allah. Maka Rasul katakan apa? Fahuma fil ajri sawa. Kedua orang ini pahalanya sama. Coba. Yang pertama betul-betul bersedekah. Yang kedua mendapatkan pahala sedekah bukan karena dia bersedekah, tapi karena apa? Niat. Nah maka jangan meremehkan apa? Niat. Saya dapat cerita dari Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki, seorang ulama dari Maghrib. Maghrib itu Maroko. Ulama Malikiyah. Stop, ganteng, putih, keren, pinter, Masya Allah. Dan omongannya itu Bu, berbobot. Ngomongnya itu sak kecap omongan, itu omongan kayak bernilai gitu loh. Tidak ada yang sia-sia dari ucapannya beliau itu. Sudah, beliau cerita begini. Anda cari di YouTube banyak. Ada seorang guru itu punya pengajian malam ba'dal isya. Kajian sebuah kitab. Nah, tidak jarang kajian itu keterusan sampai mendekati waktu subuh. Kalau muridnya panjenengan, saya yakin sudah, insya Allah itu semangat itu pengajian, tidak akan, karena tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang capek, nulis semua gitu ya. Maaf, Anda kudu ngerti mana basa-basi, mana beneran ya. Sudah. Pas sedang tengah-tengahnya pengajian, setelah melewati tengah malam, ternyata rumah guru yang di dalamnya ada pengajian tadi, itu pintunya ada yang ngetuk dari luar, tok 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 gitu. Tidak lama setelah itu, langsung seorang murid berdiri, cret. Gurunya tanya, lima takum wa ila ain. Kamu berdiri ngapain? Terus mau kemana? Muridnya bilang, loh ya jelas dong guruku, ini ada orang ketuk pintu, berarti kalau saya berdiri ya saya mau ke pintu, saya mau bukain pintu. Apa sama gurunya ditanya, wa mana wait? Kamu punya niat apa? Si murid bilang, loh, ya ndak usah ditanya. Kalau ada orang ketuk pintu, kalau saya berdiri berarti niat saya apa? Bukain pintu kan? Nah, ini seperti kita. Kita kan gitu ya. Ya salat itu gak usah nemen-nemen lah niate, pokok metu teko omah, wis wudu, kerungu adzan berarti yo kate. Lah itu juga enggak apa-apa. Cuma mendetailkan niat itu juga baik. Menjadikan niat itu apa? Detail. Maka gurunya tanya, "Apa niat kamu?" "Ya bukain pintu." Gurunya bilang apa? "Idzan khasirta." Kalau cuma niat kamu bukain pintu, kamu rugi. Kamu apa? Rugi. Karena dengan amalanmu yang satu bukain pintu ini, kamu bisa dapat banyak pahala. Nomor satu, kalau dia orang yang kelaparan, niatkan mau kasih makan sama dia. Nomor dua, kalau dia orang yang ketakutan, niatkan kamu mau beri keamanan, perlindungan kepadanya. Kalau dia orang yang dikejar-kejar perampok, kamu niatkan untuk memberikan keamanan baginya. Kalau dia orang yang datang untuk mencari jalan karena dia tersesat, niatkan memberi informasi petunjuk kepadanya. Kalau dia orang yang datang ingin mendapatkan tempat tinggal, niatkan untuk memberi tempat tinggal kepadanya. Sehingga kalau dia ketuk pintu, alasannya kan salah satu di antara banyak tadi. Nah, sementara engkau dapatkan bukain pintu untuknya, dia dapatkan apa yang dia inginkan, dan kamu dapatkan semua pahala dari semua niat yang kamu punya. Nah maka yo gitu, ketika bikinin suami makanan, minuman, niatnya yang banyak, yo cek gak rabi mana, cek gak, wes pokok niatnya sing akeh lah ya.
Ada yang salah ya. Nah, maka niatannya yang banyak. Ya termasuk menjaga suami dari makanan yang tidak sehat, kemudian menyenangkan hati suami, kemudian menjadikan suami itu kalau makan kerjanya bisa kuat, nanti sampai siang ibadahnya juga. Maka niatnya diperbanyak, tujuannya apa? Agar dari satu amalan itu mendapatkan pahala yang banyak. Faham sampai sini Ibu ya? Nah, maka yang orang ketiga, siapa orang ketiga ini kata Rasulullah? Kan dari dunia untuk berapa orang? 4. Nomor 1 punya ilmu, punya harta, hartanya habis di jalan Allah. Nomor 2, tidak punya harta tapi punya ilmu, tapi dia punya niat, kalau saya punya harta saya gunakan untuk seperti yang dia gunakan. Maka 2 orang ini pahalanya tidak macam-macam loh Bu. Anda bisa punya pahala sama percis seperti orang yang bangun ribuan masjid. Nggak sok kaget. Sok kaget Anda. Tapi apa? Niatannya harus jujur dari dalam hati. Nah, manusia ketiga siapa? Orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Ini musibah. Harta punya, ilmu tidak punya. Sehingga dia tidak ngerti ini harta digunakan untuk apa? Akhirnya apa? Hartanya dia tadi dia habiskan ibu-ibu sekalian untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hartanya habis. Kemudian orang yang keempat tidak punya ilmu, tidak punya harta. Ini dibilang ashqa al-arba'ah, yang paling nyesek di antara 4 orang itu. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya niat. Niatnya apa? Kalau saya punya harta, saya gunakan seperti orang ketiga itu. Tak gaya karaoke, tak gaya mabuk, saya pakai beli narkoba, saya gunakan untuk foya. Maka Rasulullah katakan fahuma fil wizri sawa. Maka kedua orang itu dosanya sama. Nyesek apa ndak ini? Nemen. Nah, maka dengan itu Allah firmankan di antara ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang tidak terputus sedekahnya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dia tidak pernah berhenti apa? Bersedekah. Nah, maka salah satu di antara maknanya apa Bu? Sedekahnya dia kepada orang yang dia senangi, juga kepada orang yang tidak dia senangi. Kepada orang yang baik sama dia, juga kepada orang yang jahat sama dia. Nah, itulah cirinya Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad itu kalau dermawan, dermawannya seperti angin yang bertiup. Artinya apa? Salah satu di antara makna angin yang bertiup itu, yang itu mencirikan dermawannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dermawan tidak pilih orang. Tidak pilih apa? Tidak pilih orang. Maka kalau bisa sedekah dengan harta, alhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal kita punya apa? Niat, ya Allah kepingin punya uang yang banyak, ya Allah kepingin suamiku dapat rezeki besar. Kenapa? Saya kepingin nyumbang pondok, saya kepingin apa? Ngasih makan tetangga, saya kepingin bayarin sekolahnya ponaan saya yang dia tidak punya biaya untuk. Nah, maka semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Wal kadhiminal ghaiz, dan ciri orang bertakwa itu yang kedua adalah orang yang pandai menahan amarahnya, emosinya terkontrol. Dia itu orang yang pintar nahan emosi. Maka Rasulullah katakan, orang yang kuat bukanlah mereka yang menang ketika bertanding apa? Gulat. Jadi badannya kuat, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah mereka yang ketika diganggu orang lain bisa menguasai amarahnya. Jadi emosinya dia mampu apa? Kontrol. Dan itulah orang yang merdeka. Jadi dia tidak disetir oleh orang lain. Kalau orangnya tidak merdeka Bu, Anda nyentak, saya dijajah sama Anda, katut nyentak. Apa kok? Apa? Nyentaknya itu reaksi aja. Itu ciri orang tidak merdeka. Kalau orang merdeka Bu, Anda nyentak, saya pikir saya tidak mau nyentak. Kamu mancing saya untuk jadi orang jahat. Padahal aslinya saya bukan orang
jahat. Maka saya tetap tenang. Kamu mau teriak-teriak, mau sampai matamu jadi 2, jadi 4 karena mendolun, melotot gitu, saya tidak terpengaruh. Kemudian ada cerita yang lain, ini cerita zaman dulu banget, diceritakan oleh Dr. Eli Rismanto, yang sepuh, bukanya keibuan banget, tahu enggak? Anda taunya Nikita Mirzani toh. Bunda Risman itu ya. Sudah, beliau ceritanya gini. Bedanya orang kalau gampang terpengaruh dan orang yang merdeka. Kalau orang gampang terpengaruh, beliau kasih contoh begini. Anda datang ke pasar, Anda beli katakanlah apa ya, gula gitu ya, terus ditimbangin sama yang jualan. Ternyata nimbangnya ketus. Ketus itu kayak Anda ini, ketus. Nimbangnya itu piro? 2 kilo. Duit. Itu kurang kilo kan duit gitu. Bahasanya ndak enak pokoknya. Sudah setelah selesai ditimbang, dia ndak mau ambilin tas kresek, disuruh ambil ya bungkusan dewe yang tuku agak gelem bungkus, ketus banget. Ternyata ketika dia memberikan aksi seperti itu, Anda tetap tenang, Anda tetap senyum, Anda tetap ucapkan terima kasih, maka Anda orang merdeka. Berarti baiknya Anda itu asli, tidak terpengaruh dengan faktor luar. Nah sebaliknya, ini normalnya panjenengan, ini normal. Ketika yang jualan kedus, lah dikira aku gak iso ta. Aku ya isong dodolan gak tak tukoni gak payu kok sombong. Nah terus macem-macem. Nah berarti apa? Anda saat itu sedang diapain? Sedang diatur oleh orang lain. Mau diatur-atur sama orang? Tidak mau. Mendingan kita diatur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarah. Dan saya hampir bisa, kecuali satu, lek di embong. Aduh, lek di embong itu gampang kepancing saya. Ada mobil nyelip ngawur gitu. Oh, gorong ero deh. Saya mantan aktor Fast Furious. Sudah kalau di jalan itu susah, tapi ya tetap latihan. Pernah sekali di Kediri, zaman dulu saya pakai mobil kecil. Keluar dari Masjid Al Irsyad Kediri, lampu merah, disenggol bakul obrok. Obroknya tidak ada sisa pringit tok. Jadi kan ada bambunya besar itu disundul, dia tidak sengaja. Dan saya tahu dia tidak sengaja setelah beberapa saat. Awal tewok bengkong itu, bumper belakang, dan ada baretnya panjang. Maksud saya tak buka jendela, sepurane mas atau apa, rodok lego hati, gak belas sih. Sudah saya kejar dia motor, saya mobil, masuk gang-gang kecil, saya masuk, kena. Anda tahu, kena. Setelah kena, saya tidak tahu mau ngapain. Akhirnya saya mundur, saya tinggal lagi. Setelah selesai, duduk. Setelah selesai saya berhenti pinggir jalan, saya mikir, lapo. Nah itu cirinya orang tidak kuat. Cirinya apa? Betul, Anda ngapok no Ustaz, tidak boleh. Astagfirullah, ini saya contohin saja. Anda kok seneng sekali. Sudah ya. Maka yang seperti ini ciri kita tidak kuat. Kenapa? Karena sabar itu ketika pukulan yang pertama, takdir. Dengar berita, suamimu nikah lagi, takdir. Itu jadi itu ciri orang kuat, ciri orang sabar, ciri orang bertakwa. Setuju? Lah, bukan nikahnya, kuatnya itu loh. Zul, setuju Zul? Setuju. Ardi setuju? Farid? Itu 3 belum nikah semua itu. Belum nikah semua, kesian mereka, menderita. Sudah, wal kadhimina al ghaid, dan orang yang pandai menahan amarah. Banyak cerita mengenai ini, Bu. Anda tahu Nabi Isa alaihi salam jalan bersama Hawariyun, kemudian di tengah jalan dimaki-maki sama orang, kamu pendusta, kamu mecah belah orang, kamu ini, kamu bikin itu, kau macam-macam. Nabi Isa berhenti. Setelah orang itu selesai ngomong, Nabi Isa mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Muridnya tidak terima. Ya Isa, sabak,
wa dhammak wa laysa madahak. Mencela, menghina kamu dan bukan memuji kamu. Saya khawatir panjenengan tidak dengar tadi. Apa kata Nabi Isa? Akhraju ma indahu wa ukhriju ma indi. Dia keluarkan apa yang dia punya dan saya keluarkan apa yang saya punya. Kemudian Nabi Isa mengatakan kullun yunfiqu badha'iahu, karena setiap orang itu hanya bisa menjual barang yang dia miliki. Maka karena dia punyanya keburukan, yang keluar apa? Keburukan. Kalau punya kebaikan, tidak akan keluar yang buruk. Nah, itu kalau bahasanya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar zaman dulu, waktu ibu-ibu masih ngefan dulu. Oh, sekarang mama bagus, sip. Ya begitulah ya. Saya tidak tahu ada apa ibu-ibu ini. Sudah. Ya, Haji Abdullah Gimnastiar bilang apa? Teko tidak akan mengeluarkan kecuali isinya. Kalau isinya teh, keluarnya apa? Teh. Kalau isinya air putih, keluarnya air putih. Kalau isinya kopi, keluar. Nah, seperti itulah kira-kira kita. Maka Allah itu mengajak kita untuk menahan amarah, karena tidak ada baiknya. Orang marah itu pasti nyesel, pasti nyesel. Dan pernah kejadian juga sama saya, tapi jangan dicontoh. Saya barusan beli pisau cukur baru, bagus. Dan ini pisau cukur yang kedua. Sebelumnya hilang di Medina atau di Mekah, saya lupa, ketinggalan di hotel atau apa. Kemudian saya pesan lagi, barangnya baru datang, saya cas. Ketika itu saya tidak tahu, saya bangun tidur itu udah jatuh di bawah. Dan pikiran saya, kalau tidak umiknya, ya anaknya. Kalau tidak anak-anak siapa? Istri saya. Itu saya bangun, saya banting depan mereka, pang, pecah, piung, lega hati. Keluar kamar saya mikir, aduh, tas tuku. Nah, artinya apa? Seketika itu Anda merasa kayak puas ketika bisa melampiaskan amarah. Beberapa detik setelah itu nyesel. Maka mendingan selamatkan beberapa detik pertama untuk bahagianya berjam-jam kemudian, daripada lego beberapa detik pertama sampai detik ini saya belum dapat gantinya pisau cukur itu. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang kalau orang lain salah memaafkannya itu ringan sekali. Susah ya? Susah memaafkan kesalahan orang, apalagi orang lain itu bersalahnya di depan mata kita. Dan yang disalahi kita itu artinya apa? Yang dizolimi kita. Itu memaafkannya kayak ya apa ya? Kayak susah gitu. Dan memang perlu apa? Perlu perjuangan. Dan itu ciri orang bertakwa. Ketika orang lain salah, ya sudah saya maafin. Terus saya punya beberapa tips, tulis beberapa tips agar mudah memaafkan. Beberapa tips itu apa? Apa? Ya betul, beberapa kiat agar kita mudah memaafkan. Nomor 1, melihat besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan. Nomor 1, bagaimana biar mudah memaafkan? Lihat apa sih keutamaan orang yang bisa memaafkan. Keutamaannya apa? Oleh Allah dia dimaafkan, dosanya diampuni, kemudian dia juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dalam surat Yusuf dikatakan, barang siapa yang memaafkan dan dia tidak menyimpan dendam, Allah langsung yang kasih pahala buat dia. Artinya apa? Artinya bukan Allah kasih pahala yang kecil, tapi Allah kasih pahala yang sangat besar. Itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana biar mudah memaafkan? Meyakini bahwa kita pun berpotensi salah. Meyakini bahwa kita juga berpotensi salah, ketika kita salah, kita berharap orang lain memaafkan. Ya benda. Ketika kita salah, kita berharap apa? Orang lain memaafkan. Maka dengan itu, maafkan orang lain. Maksudnya apa? Al jaza'u min jinsil
amal. Balasan itu serupa dengan amalan. Ketika Anda mudah memaafkan, nanti ketika Anda salah, Anda pun akan mudah dimaafkan. Yang ketiga, bagaimana tips agar kita ini mudah memaafkan? Mengingat bahwa semua itu tidak terlepas dari ketetapan takdir Allah. Ngapain? Ngapain ini? Kok diam semua? Bagus, tulis. Baru ini majelis taklim suka nulis. Biasanya suka diceritani. Sudah ya? Nomor 1 tadi apa? Memahami besarnya keutamaan memaafkan. Apa keutamaannya? Dimaafkan sama Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dapat pahala yang besar kelak di sisi Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kita pun berpotensi salah. Sementara kalau kita salah, kita kepingin diapain sama orang? Dimaafkan. Maka kalau kita gampang memaafkan, orang lain pun akan gampang memaafkan. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Yang ketiga, meyakini bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari takdir Allah. Maka ya saja ini gak usah nyalain orangnya kan, kalau mau sadar, betul-betul sadar itu loh. Lawang kamu melakukan itu sudah takdirnya Allah untuk saya. Misalkan dapat suami yang, jangan itu contohnya. Ya enggak apa-apa. Misalkan ya, kadang-kadang pengajian ibu-ibu ya, dapat suami yang keras luar biasa. Enggak bisa diganggu. Gampang marah. Ya sudah. Pada hakikatnya awalnya jangan nyesel punya suami dianya, tapi apa? Bagaimana Anda meyakini bahwa hadirnya dia dalam kehidupan Anda takdirnya siapa? Allah. Sip. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran 133 134 ada berapa? 4. Nomor 1, senantiasa bersedekah. Kalaupun tidak punya, minimal apa? Niat yang kuat. Nomor 2, pandai menahan amarah, jadi gak ngamuan. Wabil khusus ibu-ibu kepada suami atau anak, nanti nyesel. Nomor 3, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan nomor 4, senantiasa berbuat kebaikan. Maksudnya di sini apa? Berbuat kebaikan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sip. Berikutnya cermin. Dalam surah Ali Imran ayat 135 136. Sampai sini ada yang ditanyain enggak? Ali Imran 133 134. Ada yang ditanyain? Silakan. Iya. Betul. Siap. Ini pertanyaan keren ini. Jazakumullah khair. Tidak memaafkan. Ah, bagus. Begini Bu. Jadi banyak di antar bahasanya itu. Iya, saya maafin tapi nggak saya lupain. Kok kompak? Oh, sefrekuensi ya. Iya, saya maafin tapi lupa. Enggak. Gini. Bagaimana Ustadz saya ini berikhtiar memaafkan? Dengan cara apa? Muamalah secara manusiawi ya tetap seperti biasa. Ketemu ya saya ucapkan salam. Kalau dia ngundang ada acara, saya juga datang. Kalau saya punya acara, dia juga saya undang. Yo senyum. Yo kadang-kadang kalau dia mau ngaji yo saya jemput. Kadang-kadang dibalik dia yang jemput saya, padahal dulu dia pernah ngerebut suami saya, Ustaz. Lo misal contoh yang paling keren apa selain itu? Oh, menyakitkan. Ya. Oh, kalau itu tidak dimaafin ya? Oh, saya kira kalau begitu dimaafin tadi. Kalau gitu tidak, ya sudah. Wes, misalkan tapi dia punya kesalahan, Ustaz. Nah, tapi dengan semua amalan yang nampak zahirnya memaafkan tadi, hati saya masih greget kalau ketemu dia. Masih dongkol, masih ingat zaman dulu. Ingat Bu, Allah itu tidak akan menghukum
apa sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Tak kasih contoh ya. Istri yang paling dicintai Nabi Muhammad sepeninggal Ibunda Khadijah siapa? Ibunda Aisyah. Semuanya tahu enggak? Tahu. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain juga tahu. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu selesai dari pindah dari rumah satu istri ke rumah istri yang lainnya, pindah gitu kan, setiap sore menjelang azan maghrib pindah-pindah. Dan di suatu hari Nabi Muhammad itu mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Allahumma inna hadza ma amliku wa la tu'akhidni bima la amliku. Ya Allah, ini yang saya mampu. Artinya membagi malam secara adil. Malam ini di sini, besok di sini. Itu secara adil, secara physically, zahir saya bisa. Maka ya Allah, ini yang saya bisa. Wala tu'akhidni bima la amliku. Tapi ya Allah, tolong saya jangan dihukum tentang sesuatu yang saya tidak mampu. Maksudnya apa? Badannya bisa pindah, hatinya ketinggalan di mana? Di rumahnya Ibunda Aisyah. Nah, maka dengan itu dari sini kita ngerti sekelas Nabi Muhammad saja ada perkara-perkara yang Nabi Muhammad itu minta toleransi sama Allah. Ya Allah, kalau fisik saya bisa pindah. Nah, maka suami Anda juga gitu. Biarin dia sama yang lain tapi hatinya tetap untuk Anda. Boleh sesekali mungkin fisiknya sama yang lain, tapi hatinya tetap punya Anda. Setuju? Sudah, balik ke pertanyaan. Balik ke pertanyaan. Kenapa contohnya itu terus ya? Bismillah. Padahal saya enggak terobsesi sama sekali loh. Enggak tahu kalau Malang ini kenapa penyakitnya itu terus. Kalau di Kediri enggak loh. Kediri itu lurus. Saya ngaji di Kediri itu. Jadi sekali pengajian itu bisa sampai dapat 15 lembar. Malang sak lembarnya gak maju kadang-kadang ya. Sudah, maaf bercanda. Sudah, maka dari itu ada perkara-perkara hati yang memang Allah tahu kita tidak mampu. Dan yang Allah tuntut bukan sesuatu yang kita tidak mampu dalam artian hati, tapi bagaimana kita menampakkan kepada orang yang bersangkutan kita sudah tidak ada masalah sama dia. Nah, jadi kalau memang hatinya masih dongkol, ya tetap bukan berarti dibiarkan. Ya tetap harus ada apa? Ikhtiar, latihan, doa, berusaha melupakan, nyelimur. Apa bahasa Indonesianya? Memalingkan dari pikiran itu kepada pikiran yang lain. Kalau Anda ingat kesalahannya, Anda ingat, yo dia tapi baik. Memang sempet suami saya dulu sama dia, tapi dia itu ya Masya Allah baiknya itu. Nah misalkan gitu ya. Nah jadi tetap ikhtiar, walaupun ketika sampai terakhir Anda tidak mampu, insya Allah sama Allah tidak dihukum karena itu. Kenapa? Karena memang urusan hati siapa yang memiliki? Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lain? Yang lain dulu. Tidak ada? Baik, silakan. Iya. Oh, ngawur Anda. Enggak bisa siapa. Kalau bisa dan mudah pahalanya bukan surga, Bu. Maka ada cerita guyon-guyon kan. Kalau mudah hadiahnya apa? Kipas angin, piring cantik gitu kan. Nah, karena memang sabar itu berat, maka dengan itu Allah firmankan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya spesial Allah kasih buat orang yang sabar, pahalanya itu tidak kehitung. Pahalanya apa? Tidak kehitung. Tidak kehitung. Apa pahala tidak kehitung itu? Langsung masuk surga, tidak pakai ruwet, tidak pakai antri hisab, tidak pakai kepanasan matahari sekian. Wes langsung tidak dihitung sama Allah, surga. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena memang amalannya begitu berat, tapi ada step by stepnya. Cuma ini sekedar apa? Teori untuk ngelatih. Tapi nanti sukses atau tidaknya kembali pada kedewasaan diri ketika ketika terjadi pukulan yang pertama. Nah, step yang pertama begini, Bu.
Jangan lupa berdoa kepada Allah, minta sabar. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sabar. Kuatkanlah kesabaran hamba, mudahkanlah hamba untuk senantiasa. Itu doa, banyak doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya anda bisa sabar bu, latihan segala sesuatu itu tidak terburu-buru. Jangan cepat mutusi, jangan cepat ngasih kesimpulan, jangan cepat marah, jangan cepat seneng, jangan cepat nangis, jangan cepat tertawa. Ta'anni itu artinya berhenti sejenak. Maka ada satu hadis kepada Asyaj ibnu Abdul Qais dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketemu sama Asyaj ibni Abdul Qais. Rasul katakan apa? Ya Asyaj, inna fika khaslatani yuhibbuhumallah. Wahai Asyaj, di dalam dirimu ini ada dua sifat yang Allah cinta. Berarti yang dicintai dari kita itu bukan fisik kita loh ya, tapi apa? Sifat kita. Kalau fisik itu penting bu, Bilal glowing bu. Iya. Kalau fisik itu penting, Abdullah bin Mas'ud kakinya tidak mungkin bengkong. Oh. Tapi karena Allah Maha Adil, maka dari fisik yang kita tidak bisa milih tadi, bisa tidak milih fisik? Saya minta hidung saya itu begini, mata, kan tidak bisa milih, metu segini iki. Iya kan? Ya tinggal apa yang ada dimaksimalkan artinya ya wis dirawat gitu kan. Nah kemudian apa tadi? Yang dicintai oleh Allah bukan fisiknya tapi sifatnya. Maka Rasul mengatakan kepada Asyaj ibni Abdul Qais, ada dua sifat di dalam dirimu yang mendatangkan cinta dari Allah, dan Allah cinta betul dengan sifat itu. Nomor satu, al-hilm. Al-hilmu. Hilm itu apa? Di atasnya sabar. Hilm itu gak ngamuan, santun, sopan, dan sabar. Itu masuk dalam makna al-hilm. Maka Rasulullah itu apa? Halim. Halim itu apa? Yo betul-betul omongannya santun, tutur katanya baik, sikap tindak tanduknya tidak pernah gerasa gerusu. Kayak katanya Pak Menteri Wiranto itu, presiden tidak boleh gerasa gerusu. Kemudian itu santun, al-hilm. Dan anda paham kan kata santun itu kan? Dan santun itu fisik dan hati. Santun itu apa? Fisik dan hati. Nah, yang kedua apa? Wal anat. Al anatu. Anah bisa dibaca anah, bisa dibaca anat. Apa itu? Tidak tergesa-gesa. Nah, maka nomor dua, bagaimana caranya? Senantiasa melatih diri, jangan terburu-buru. Latihan tenang. Segala sesuatu itu menengok sih. Diam dulu. Beberapa saat lah. 5 detik, 10 detik, 15 detik, bahkan 1 menit, 3 menit, 5 menit. Coba diam dulu, diam dulu. Apa jenengan pernah kualat belum ya? Nyesel saya cerita itu tadi. Nyesel saya. Ya bagus. Jadi diam dulu, diam. Diam dulu, berhenti dulu, jangan langsung banting istri, jangan. Berhenti dulu ya, berhenti dulu. Bagus ya. Nomor 3, bagaimana biar bisa selalu sabar? Ingat, marah itu datangnya dari siapa? Setan. Sementara apa yang setan nyuruh kita untuk melakukannya pasti jelek. Pasti apa? Jelek. Maka ingat, ini keinginannya musuh saya. Berarti kalau musuh saya yang menginginkan, berarti untuk kebaikan saya atau untuk keburukan saya? Nah, maka dengan itu, dengan 3 hal ini insya Allah, dan banyak treatment yang lain. Sering baca Quran itu katanya bikin orang sabar. Sering zikir itu bikin orang sabar. Kemudian ya tentu sholat kan, karena sholat dan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Tapi apa? Senantiasa melatih diri, karena tidak bisa ujuk-ujuk ketemu itu tidak bisa. Wong seorang perempuan di zaman Nabi, ketika Nabi suruh dia diem,
ketika nangis waktu anaknya meninggal, ingat gak? Dia malah ngomong, kamu enak ngomong sabar karena kamu tidak kena, sementara saya yang kena. Nah maka di zaman itu aja seperti itu kan sudah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang cermin dalam surah Ali Imran ayat 135 136. Berarti lanjutannya kan tadi berapa? 133, 134, sekarang lanjutannya berapa? 135 dan 136. Dan di sini saya punya penjelasan dari guru kami Asy-Syaikh Khalid Ar-Rumi. Itu dosen di Lipia dulu, orangnya Bu tingginya sak pintu itu. Tinggi, badannya besar, putih, ganteng, jenggotnya tipis, Masya Allah. Murid kesayangannya Syekh Utsaimin di zamannya. Tinggi besar, terus sopan, enggak ganteng. Namanya Khalid Ar-Rumi. Saya tidak tahu Ar-Rumi itu karena dia keturunan Roma atau tidak paham, tapi memang perawakannya itu bukan perawakan Arab yang totok, bukan. Tapi semi-semi Eropa Turki itu tahu ya, film-film Turki ganteng-ganteng enggak? Terus sudah. Dan saya pernah oleh beliau dikasih gamisnya beliau di mobil, karena waktu saya keluar dari ma'had itu kebetulan mobilnya beliau lewat, saya diajak bareng. Rifki, ayo bareng, kamu ke arah mana? Saya bilang, saya beda arah, antum ke kanan, saya ke kiri. Akhirnya, oh ya sudah. Kemudian beliau berhenti sebentar, turun dari mobil, dikasih di tas itu gamis. Saya pikir, wah ini keren, gamis Arab ini kan. Saya buka sampai rumah, ternyata ukurannya beliau itu bisa masuk 5 orang kayak saya itu. Subhanallah, itu bisa masuk 5 orang kayak saya. Akhirnya bukan rezeki saya, rezekinya yang lain, saya bagi buat yang lain. Tapi Masya Allah, nah, ayat ini beliau menafsirkan ucapannya para sahabat yang nanti itu bikin kita ini insya Allah merasa tenang. Merasa apa? Tenang. Karena agama itu memang bukan untuk nakut-nakutin orang. Agama itu ada bukan untuk ngeruwet-ruweti hidupnya orang. Jadi agama itu ada supaya kalau ada orang lain salah, gampang maafin. Ketika ada kesalahpahaman, Allah itu paling saya dibikin salah paham sama setan. Ketika ada orang ngenyek, bilang, oh memang saya perlu introspeksi. Ketika dicintai orang, alhamdulillah. Jadi agama itu begitu, bukan kemudian setelah ngaji kok tambah apa, kayak tambah gini baduk itu. Mencurang. Kalau bahasa saya itu telinga, pipi, mata, hidung, dagu ngelumpuk di cangkem kabeh. Ngelumpuk seperti apa? Coba bayangin, kira-kira. Nanda, agama itu bikin hidup itu apa? Ringan. Maka Allah firmankan, tidaklah kami jadikan dari agama itu untuk menyusahkan kalian. Maka sholat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk. Padahal sholat itu ibadah yang paling agung. Itu pun seesok dinyang. Lu mosok me urusan tonggo gak iso dinyang. Kadang-kadang tonggo lek isuk sik nyetel dangdut. Oh ini ahlul bid'ah yang harus dihindari. Dalam kitab itu haram duduk bermesra-mesraan, sapa-sapaan. Sudahlah, itu gak zaman yang gitu-gitu ya. Jadi kita ini beragama bukan untuk orang lain tapi untuk siapa? Diri sendiri. Ali Imran 135 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan juga orang-orang ini masih ciri orang yang bertakwa tadi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Keji itu apa sih? Perzinaan dan kawan-kawannya. Itu namanya fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Zina itu apa? Fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Nah, maka dikatakan di sini siapa sih orang yang bertakwa itu? Walladzina, yaitu mereka-mereka yang idza fa'alu fahishatan, fa'alu fi'il madhi atau mudhari'. Madhi artinya apa? Telah terjadi. Berarti bukan tidak melakukan keburukan. Orang bertakwa itu bukan gak dosa gitu loh. Jangan bayangkan orang bertakwa itu kemudian bersih, tidak ada dalam. Ini ayatnya mengatakan apabila mereka telah melakukan perbuatan keji. Berarti sudah dilakukan atau belum? Tapi Allah mensifati mereka dengan sifat apa?
taqwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Nah, zalim itu tulis ada 3. Kezaliman dibagi menjadi 3. Nomor 1, kezaliman yang paling besar yaitu kezaliman terhadap Allah. Kezaliman yang paling besar yaitu kezaliman terhadap Allah. Apa bentuknya? Syirik. Apa bentuknya? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan sampai kamu melakukan syirik. Kenapa Pak tidak boleh syirik? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu sebesar-besarnya kezaliman. Nomor 2, kezaliman medium. Apa medium? Oh, Anda tulis medium gitu? Ya enggak lah. Kezaliman yang kedua yaitu kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman kepada sesama manusia itu tingkatannya macam-macam. Ada kepada orang tua, tentu tidak sama kepada saudara kandung. Ada kepada saudara kandung, tentu tidak sama nilainya dengan zalim sama temen, kan gitu kan. Zalim sama temen tentu nilainya tidak sama dengan zalim dengan orang yang tidak kita kenal. Faham tidak? Jadi tingkatannya pun bermacam-macam. Yang paling besar siapa? Orang tua. Orang tua. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Anda dengerin saya tidak sini? Kok anteng aja? Umekor, Bu. Kezaliman terhadap siapa? Diri sendiri. Maksudnya apa? Kezaliman pada diri sendiri itu melakukan keburukan, meninggalkan kewajiban. Itu namanya zalim kepada siapa? Diri sendiri. Tak kasih contoh. Anda tahu Khalifah Umar itu tidurnya jam berapa? Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu itu kalau tidur jam berapa? Pernah saya ceritain dulu. Jam berapa? Mendekati azan zuhur, qailulah. Mendekati azan zuhur. Kenapa kok Umar sampai tidurnya hanya mendekati azan zuhur saja? Dan itu bisa loh, Bu. Panjenengan tahu B.J. Habibie? Tidurnya berapa jam sehari? 3, maksimal 4. 4 itu pun kata dia sudah kayak wis waleh gitu loh, 4 itu. Bisa. Maka sekelas Umar, ya tentu lebih bisa. Kenapa Umar tidurnya jam segitu? Jadi Umar ini pernah mengumpulkan penasehatnya. Kemudian Umar tanya, dullani atau arsyiduni mata anam. Coba saya diberitahu enaknya saya tidurnya ini kapan. Terus penasehatnya kaget, loh kok tidur aja pakai tanya, loh normalnya manusia ba'dal isya tidur, nanti mendekati sepertiga malam terakhir bangun. Dia enggak, kata Umar lala, idza anamu lailan fa inni zalamtu nafsi. Dah boleh tidur malam saya. Kenapa? Kalau malam itu saya pakai tidur, berarti saya zalim sama diri saya. Padahal malam itu waktunya saya ngecas kekuatan berdekatan dengan. Lah kalau tak pakai tidur saya zalim sama diri saya. Coba. Terus Umar bilang, wa idza anamu naharan, tapi kalau saya tidurnya siang, zalamtu ra'iyati, aku zalim sama masyarakatku. Wong itu waktunya aku kerja untuk mereka. Dan zaman dulu tidak ada hari libur loh, Bu. Jumat libur, Minggu libur tidak ada. Full 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Itu tidak ada berhentinya.
Jam berapapun rakyatnya butuh. Sekarang enggak, mohon maaf, Bapak sedang istirahat karena ini tanggal merah. Loh, uru-uru aneh sopo ini. Iya, sudah. Maka kata Umar, kalau malam tidur zalim sama diri sendiri, kalau siang tidur zalim kepada siapa? Masyarakatku. Akhirnya penasehatnya pun bingung. Wes pikiran dewi lah Pak Umar, gak ngerti aku Pak Umar, angel loh. Angel temen, bukan tutur oso. Artinya kok susah sekali nyari waktu tidur untuk engkau. Akhirnya apa? Tidurnya Amirul Mukminin itu kalau bahasa kita Bu ya, maaf ya, sekitar mungkin mulai jam 10 pagi sampai jam azan zuhur. Kalau dirasa kurang, ditambah sejenak setelah zuhur. Kalau dirasa apa? Kurang. Itulah kenapa qailulah itu pun mayoritas ulama bilang beberapa saat sebelum zuhur, dan sebagian ulama yang lain mengatakan qailulah itu tidur ba'da zuhur. Dua-duanya boleh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka melakukan keburukan atau kezaliman atau perbuatan yang keji, apa yang mereka lakukan? Nomor satu, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Yang diingat apa? Nomor satu, Allah maha melihat. Tidak usah ditulis gini-gini ya, harus didengerin aja, faham insyaallah. Allah maha melihat. Nomor dua, Allah maha mengawasi. Nomor tiga, Allah itu syadidul iqab, syadidul azab, azabnya sangat mengerikan. Allah, jadi diingat yang semacam itu. Tapi ingatnya bukan cuma yang serem-seremnya tok, tapi juga apa? Ghafurur Rahim. Ingatnya apa? Yaqbalut taubata an ibadi, menerima. Jadi langsung ingat sama Allah. Jadi habis melakukan kemaksiatan tuh astaghfirullah. Nah maka ini penting, dengerin dulu, jangan nulis, dengerin. Dengerin dulu. Itu yang di YouTube ini. Dengerin. Begini Bu, ini contoh saja dan jangan dibayangkan mosok ya, contoh dosa besar. Untuk kita dosa besar itu apa sih? Zina. Na'udzubillah min dzalik, dosa besar. Sudah, semoga Allah menyelamatkan. Nasallallahu salamul afiyah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah, setelah zina naik mobil mau pulang dia, mau pulang. Wallahu a'lam, wala laki wala perempuan, mau pulang dia nyetir mobil. Kemudian di mobil tadi terbersit perasaan kepingin zikir. Kepingin apa? Kepingin subhanallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kepingin tobat. Kemudian sama setan dibisi, mari lapo kok wiritan. Kamu itu barusan ngapain? Kok sekarang tiba-tiba kamu menganggap seakan-akan dosa tadi tidak ada apa-apanya, moro-moro digampangno, seakan-akan diringankan dengan zikir. Ingat, perasaan itu munculnya dari setan. Kenapa? Karena apabila Allah ingin memberi tobat kepada Anda, Allah akan gerakkan lisan Anda untuk zakarullah. Jadi jangan sampai menganggap besarnya dosa yang telah Anda lakukan itu menjadikan Anda tidak pantas melakukan amal walaupun kecil. Habis zina, nasallallahu salamul afiyah, terus minum, ternyata minumannya itu di kursi sebelah kiri. Karena terlanjur diambil pakai tangan sebelah kiri, dia mau gini, terus ingat, masa pakai tangan kiri? Dia pindah pakai tangan kanan, terus kepikir, loh, wong zina dilakoni, masa ngombe tangan kiri gak wani? Kiwa menisan. Nah itu dari siapa itu? Dari setan. Itu namanya ghurur. Ghurur itu apa? Sama setan dipedaya. Diapain? Diperdaya sama setan. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian apa? Mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Terus berikutnya Bu, wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Arti ayat ini maksudnya apa? Kalau mintanya sama Allah tidak mungkin tidak diampuni. Maka Allah bilang, terus kalau tidak minta sama aku, kamu mau minta sama siapa?
Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau seorang hamba itu meminta ampun kepada Allah, kemudian dia mengucapkan fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang berhak mengampuni dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Ketika kita selesai ngomong itu, tabassama rabbuk, itu Allah tersenyum. Allah apa? Tersenyum. Gue bilang apa? Oh, tahu dia kalau dia tidak mungkin diampuni kecuali oleh aku, yaitu Allah. Akhirnya apa? Faghfaralah, sama Allah langsung diampuni. Jadi ingat, zikir, terus apa? Istighfar. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-terusan melakukan perbuatan kejinya itu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, sekarang berhenti. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan apa? Mereka mengetahui. Ditafsirkan oleh salah seorang sahabat Nabi, kalau saya tidak lupa antara Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, nanti saya cek lagi. Dibilang apa? Wahum ya'lamun, ketika mereka tahu, dalam tanda kutip keren itu selamat, lebih aman, lebih macam-macam lah, lebih takarrub kepada Allah segala macam. Maka dengan itu jangan sampai cadar yang kita oleh Allah dimudahkan untuk melakukannya, itu ternyata oleh Allah tidak diterima. Gara-gara apa? Ngelihat yang tidak cadaran masih, bosnya gak cadaran. Bos ngaji Ustadz Rifki, Ustadz paling sunnah sa Indonesia, gak cadaran. Misalkan gitu ya. Jadi ada orang yang Allah buka pintu amal, tapi Allah tutup pintu apa? Qabul. Sebaliknya, ada orang Allah buka pintu kemaksiatan, ada orang yang Allah buka untuknya pintu kemaksiatan, yang mendatangkan rahmat dan ampunan, yang mendatangkan rahmat dan ampunan. Maksudnya apa? Ada orang berbuat dosa, ternyata dengan dosa itu dia menyesal betul, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Setelah itu dia merasa tidak suci, dia merasa banyak dosa, dia merasa semakin tidak pantas masuk ke dalam surga. Ternyata ada kemaksiatan yang dengan itu Allah justru ingin memberikan rahmat di ending perjalanannya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ibu-ibu? Faham. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir apa? Di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baik pahala untuk orang yang beramal. Ingat tuh ya, Allah katakan untuk siapa? Sebaik-baik pahala untuk siapa? Untuk siapa? Orang yang beramal, bukan orang yang berangan-angan. Angan-angan itu apa? Tamanni, diampunilah, Allah Gusti Allah ngono wapi, gak koyok sampean. Tapi cuma angan-angan, tidak pernah beramal yang menjadikan dia pantas untuk diampuni. Yo ndak nangis ketika sholat, yo ndak ikhtiar baca Quran makso awai, yo ndak ikhtiar latihan bagaimana caranya bisa sholat tahajud, yo tidak. Terus berharap ampunan Allah. Ini bukan berharap ampunan, ini namanya angen-angen kosong, angan-angan kosong. Maka dikatakan ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan untuk mereka yang bertakwa. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa iblis menangis saat turun ayat ini. Anda tahu kenapa iblis nangis? Kenapa iblis nangis? Jadi iblis itu karena kesalahan yang satu dia masuk neraka. Anda tulis, Bu. Ada 3 kesamaan Nabi Adam dan iblis.
ketika dikeluarkan dari surga. Ada berapa kesamaannya? Jangan dipotong loh ya, nanti dikira Ustadz Rifki menyamakan Nabi Adam dengan iblis. Astagfirullah. Ada 3 poin yang sama. Nomor 1, sama-sama penduduk surga. Awalnya iblis di surga, Nabi Adam juga di surga. Nomor 2, nomor 1 apa? Sama-sama penduduk surga. Nomor 2, sama-sama melakukan satu kesalahan. Sama-sama melakukan satu kesalahan. Nabi Adam kesalahannya apa? Apa? Memakan buah yang terlarang. Iblis kesalahannya apa? Tidak taat pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi. Berarti kesalahannya sama-sama berapa? 1. Nomor 3, sama-sama dikeluarkan dari surga. Sama apa enggak? Jadi kesamaannya ada berapa? 3. Nomor 1, penduduk surga. Nomor 2, melakukan kesalahan cuma 1. Nomor 3, sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi iblis tidak bisa kembali, Nabi Adam kembali. Apa yang membedakan? Tobat. Apa yang membedakan? Tobat. Nah, maka ketika iblis mendengarkan ayat ini, iblis nangis. Apa kata iblis? Gimana saya mau ganggu mereka? Lawang setiap mereka berdosa kemudian mereka istighfar sama Allah diampuni. Loh nanti saya goda lagi, mereka tergoda lagi, mereka maksiat lagi, terus mereka istighfar lagi, terus diampuni lagi, terus tak gudo lagi, terus tobat, terus mereka maksiat lagi, terus mereka tobat lagi, istighfar lagi, diampuni lagi. Loh terus sampai kapan begitu kata iblis? Dibilang sama Allah, sampai mereka tidak mau bertobat. Akhirnya iblisnya apa? Nangis. Apa kata iblis? Gitu ya, tidak punya teman saya di neraka nanti. Kenapa? Karena selama mereka beristighfar, karena selama mereka bertobat, mereka senantiasa diampuni oleh Allah. Maka itulah kenapa kata Anas bin Malik, ketika ayat ini turun, iblis apa? Nangis. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata, wahai Rabbku, demi kebesaranmu aku akan senantiasa menyesatkan hambamu selama mereka masih hidup. Jadi selama mereka hidup, kita akan terus diganggu siapa? Setan. Dan ini setan dari bangsa jin. Terus tidak akan berhenti. Maka Allah berfirman, hadisnya sahih, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan terus ampuni mereka selama mereka mau meminta ampun. Coba, akhirnya iblis tambah nangis. Kata iblis, ya Allah, satu kesalahan bikin aku kekal di neraka. Sementara mereka berulang kesalahan, selama mereka mau tobat, maka selama itu mereka senantiasa diampuni. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.